Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Yang pertama ada sejarah konstitusi. Konstitusi sebagai konsep sudah muncul sejak masa Yunani dan Romawi kuno, di mana gagasan tentang politia atau Yunani mendeskripsikan susunan lembaga negara dan pembagian kekuasaan dalam suatu polis. Terus Aristoteles membedakan antara konstitusi yang baik dan yang buruk berdasarkan siapa yang mendapat manfaatnya, apakah rakyat banyak atau hanya segelintir elit. Di Indonesia, sejarah konstitusi dimulai sejak masa kolonial. Sejarah konstitusi diteruskan dengan pembentukan BPU PKI pada tahun 1945, penyusunan UUD 1945 melalui berbagai perubahan. Ada UUDS, UUD sementara hingga amandemen UUD 1945. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan dasar atau normatif, prinsip fundamental dan norma pokok yang menjadi kerangka bagi penyelenggaraan negara, mengatur struktur dan susunan lembaga pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Yang pertama ada kedudukan. Kedudukan konstitusi dalam sistem hukum suatu negara adalah sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan berada di bawahnya dan harus sesuai dengan konstitusi. Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara, mekanisme checks dan balance, serta produser perubahan konstitusi agar tetap relevan. Yang kedua, fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sebagai penjaga hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, sebagai pedoman, juga sebagai identitas dan simbol persatuan nasional, dan juga sebagai instrumen integrasi sosial dan peraturan dan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Terus ada tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi mencakup memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan negara, melindungi hak-hak warga negara, menjamin stabilitas dan keadilan, serta menyediakan kerangka normatif agar tujuan nasional dapat tercapai, seperti kesejahteraan umum, pendidikan, pelindung tumpah darah, dan pemeliharaan ketertiban dunia dalam konteks Indonesia. Sekian dari saya. Jika dapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.